Akhir November lalu, saudara, warga Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di depan sebuah bengkel tambal ban. Potongan tubuh itu terbungkus dalam kantong plastik. Lantas potongan tubuh siapakah ini dan mengapa korban dibunuh dan dimutilasi? Saudara, inilah berkas Busara selengkapnya. Heboh, potongan tubuh manusia berupa tangan dan kaki di dalam kantong plastik hitam membuat heboh warga Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Bagian tangan dan kaki ini terpotong menjadi 6 bagian. Selain potongan tubuh manusia, ada kemeja warna hijau muda. Terus di dalam plastik itu seperti tulang kempul lah ya gitu. Itu ada berapa bagian Pak yang ada Pak? Yang saya melihat lagi tadi sekitar ada 2 bagian antara tangan dan kaki. Pendapat saya itu bentuk manusia, potongan-potongan badan manusia. Hasil identifikasi polisi dari sidik jari korban, diketahui korban bernama Rido Suhendra, berusia 28 tahun, seorang pengemudi ojek online, warga Kampung Buek, Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Bekasi. 2 pekan lalu, Rido pamit pada keluarga untuk mencari tempat kos. 2 hari sebelum ditemukan, korban mengabarkan pada keluarga akan pulang ke rumah. Namun, kontak terakhir di Sabtu pagi tidak ada lagi kabar dari korban. Terakhir waktu WA minggu kemarin disuruh pulang sama ibunya, dia bilang ntar hari Senin pulang. Kalau sudah gajian, rupanya dia mau ngasih surprise atau apa sama orang tua yang kita nggak tahu. 2 hari yang lalu masih bisa kontak-kontakan dan HP-nya masih dicek, masih aktif dengan ibunya. Tapi mulai kemarin pagi, HP-nya sudah aktif, sudah tidak aktif dan lost contact. Polisi cepat bekerja mengungkap kasus pembunuhan pengemudi ojek online ini. Korban diduga dibunuh oleh 3 orang sahabat. 2 orang diantaranya ditangkap polisi di tempat penitipan motor Mitra dekat stasiun Tambun, Bekasi. Tempat penitipan motor inilah yang diduga sebagai tempat korban dibunuh dan dimutilasi. Penangkapan atas 2 pekerja di penitipan motor membuat warga teringat keributan antara korban dengan beberapa orang di sekitar penitipan motor tersebut. Terus kejadiannya jam 2 pada ributnya. Ributnya di sebelah mana? Depan Gedung Juang. Depan. Ya banyak itu, juga satpam situ juga pada ini ngetahuin. Yang ribut itu siapa aja Pak? Antara pelaku sama korban doang, berdua Pak? Gimana? Banyak kan yang ributnya? Ya temen bawa golok doang, ributnya sama siapa-siapanya nggak tahu dah, kurang tahu. Oh yang bawa golok itu pelaku? Iya pelakunya. Dari 2 orang tersangka, setelah korban dibunuh dan dimutilasi di tempat parkir motor di Tambun Selatan, potongan tubuh badan korban kemudian dibuang di Jalan Gatot Subroto, Cikarang Utara. Sementara kaki dan tangan dibuang di Jalan Raya Pantura, Kedung Waringin. Bagian kepala dibuang di Karawang dan kain kasur busa serta baju korban dibuang di Jalan Raya Diponegoro, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Untuk hubungan antar keempat orang ini, 3 orang tersangka dan 1 korban ini, pertemanan memang sudah lama sekali. Dan mereka seperti sudah saudara lah, mereka akui seperti itu. Cuma memang karena ada percekcokan, dan percekcokan ini juga seringkali terjadi sehingga terjadi pembunuhan itu. Tersangka nekat memutilasi korban karena sakit hati. Istri salah seorang tersangka bahkan diduga pernah dicabuli korban. Yang melatar belakangi ya terjadinya kasus ini oleh para pelaku, motifnya adalah para pelaku sakit hati ya dengan korban RS. Di antaranya pelaku
FM ya, sakit hati terhadap korban karena korban pernah menghina pelaku FM dan istri pelaku FM. Selanjutnya pelaku MAP sakit hati dengan korban karena almarhum istri pelaku ya, dari MAP ini pernah dicabuli oleh korban. Jadi itu motifnya. Empat hari pasca polisi melakukan otopsi pada potongan tubuh korban, akhirnya jenazah Ridho Suhendra diserahkan pada keluarga. Isak tangis keluarga pun pecah. Keluarga terus meratapi kepergian Ridho Suhendra. Setelah suasana reda, jenazah disolatkan di rumah duka. Kemudian diantar keluarga dan teman-teman pengemudi ojek online. Korban dimakamkan di pemakaman umum Kampung Buek, Sumberjaya, Tambun Selatan, Bekasi. Tersangka ketiga kasus mutilasi Ridho Suhendra akhirnya ditangkap. Tersangka ketiga berperan membekap kepala korban. Terakhir kita amankan satu lagi tersangka, inisialnya ER. Ketiga orang ini adalah pelaku, ya, yang bekerja sama, yang merencanakan pembunuhan terhadap korban, yaitu saudara RS. Ya, nah, ini dilakukan secara terencana. Adapun peran mereka pada saat melakukan pembunuhan yang berujung kepada mutilasi, ya, ini memiliki peran yang berbeda-beda. Meski ketiga orang yang diduga membunuh dan memutilasi Ridho sudah ditangkap, hingga kini keluarga korban masih berduka. Keluarga berharap ketiganya dihukum seberat-beratnya. Harapan kita karena ini merupakan suatu tindakan di luar kemanusiaan, ya. Tentunya kita mengharapkan ini adalah hukuman yang setimpal, hukuman yang seberat-beratnya. Tiga orang yang membunuh Ridho bukanlah orang asing bagi korban. Ketiga orang yang diduga membunuh dan memutilasi korban adalah orang-orang dekat yang sudah dianggap sebagai saudara. Siapa menyangka di balik senyum manis ada kepahitan, ada dendam yang membara. Kini ketiga sahabat korban terancam hukuman 20 tahun penjara.